Rabbana atina fid dunya hasanah wa qil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa adalah suatu hubungan antara makhluk dan penciptanya untuk memohon kepada Allah atas sesuatu. Doa juga sebagai manifestasi betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah dan tiada daya dan upaya manusia kecuali dengan rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain ikhtiar, doa sangat penting dalam kehidupan manusia. Lantunan doa yang kita panjatkan dengan tulus ikhlas dapat mengubah takdir yang buruk menjadi baik. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena Allah sangat menyukai umatnya yang selalu berdoa. Allah berfirman dalam surat Mukmin ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ada beberapa hal bagi seorang muslim yang menyebabkan doa perlu dilakukan. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, murni karena perintah Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Jika Allah sudah perintah, Rasul sudah memberikan contoh, bagi seorang muslim tidak ada kata tawar-menawar. Kalau aja disuruh sholat harus sholat, kalau aja disuruh ngaji harus ngaji. Jadi tidak ada kata tawar-menawar. Yang kedua, telah dicontohkan oleh para rasul. Surat Al-Mumtahanah ayat 4, ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Semua nabi dikasih doa oleh Allah. Tidak ada nabi yang enggak dikasih doa, semuanya dikasih doa. Salah satunya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Semua nabi dikasih doa, tidak ada yang dikasih doa. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, likasrati hajatina, karena hajat kita banyak, kebutuhan kita banyak, dan tidak ada yang mampu memenuhi hajat dan kebutuhan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an, Allahul mustaka, Allahus samad. Allah tempat meminta pertolongan, Allah tempat mengadu, Allah tempat berkesukaan. Yang alasan keempat, supaya kita tidak sombong. Alasan yang kelima, supaya kita bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain. Khasiat doa, Masya Allah, itu lebih lama. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa
di Jabal Abi Rubes di kota Mekah dulu berkata, ya Allah berkahkanlah ini kampung, berkahkanlah ini negara, berkahkan ini wilayah. Tapi Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah adakan ini negara dengan pohon-pohon buah. Tidak ada. Pintar. Buktinya kenapa? Negara Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah banyak buahan dari mana-mana, tapi ternyata kan tandus. Itu kehebatan doa. Walaupun doa bisa dilakukan setiap waktu, namun ada waktu-waktu utama bagi kita untuk memanjatkan doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Di antara waktu-waktu utama untuk berdoa adalah sehabis bangun tidur sepertiga malam. Di tengah keheningan malam saat kebanyakan orang masih terlelap dalam tidur malam. Ada juga saat-saat ijabah doa. Ini dari sumber literatur al-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saat terbangun dari tidur sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah saat melaksanakan sholat, apa itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Ketika iktidal terakhir, selanjutnya saat sujud terakhir, di situ panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah saat-saat ijabah doa adalah di sepertiga malam. Ada awal malam, ada tengah malam, dan akhir malam. Akhir malam atau sepertiga malam itu adalah jam 1:30 sampai menjelang subuh. Berikutnya, saat-saat ijabah doa adalah di mana orang menghadapi perang yang berkecamuk. Berikutnya juga orang teraniaya, terdolimi. Di situ ijabah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah di mana hujan deras turun, maka saat ijabah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang paling penting adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa saat lapang. Karena pada waktu sempit, insya Allah diijabah doa karena ada investasi doa waktu kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menciptakan bumi dengan segala isinya hanya seluruh umat manusia. Pada dasarnya semua tempat di muka bumi ini baik untuk berdoa. Namun ada beberapa tempat yang diyakini sebagai tempat mustajab untuk berdoa, antara lain Tanah Suci Mekah dan Madinah. Salah satu tempat ijabah doa adalah di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, yaitu di multazam mutlak segala urusan dunia, urusan akhirat. Terus ada Hijr Ismail, juga tempat ijabah doa, juga di belakang Makom Ibrahim, dan di Sofa Marwa. Ini adalah merupakan tempat ijabahnya doa. Maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, karena inda'ahu ajabahum wa inistaghfarahu ghafarallahu. Apabila ia berdoa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak tempat-tempat yang mustajab itu selain di Masjidil Haram Makkah, juga di Madinah. Salah satu tempat ijabah doa di Madinah adalah Raudhah, karena ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW.
Salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa adalah masjid. Rumah Allah yang banyak tersebar di seluruh muka bumi ini selalu dibuat seindah mungkin, serta harus selalu dijaga kebersihannya. Selain sebagai tempat sholat, masjid ibarat oase bagi kaum muslimin untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari dan berkomunikasi langsung dengan Sang Maha Pencipta melalui sholat, dilanjutkan memanjatkan doa dan bermunajat memohon terkabulnya doa-doa. Buat saya doa itu adalah sebuah harapan. Sebuah harapan yang mana dalam kehidupan punya keinginan kita berdoa, apa yang kita inginkan semua curhatkan kita kepada Allah. Doa menurut saya berasal kata dari da'a. Artinya kita memohon, kita meminta. Nah, dengan memohon dan meminta di sana membuktikan ada kelemahan diri kita. Maka orang yang tidak pernah meminta, orang yang tidak pernah memohon, di situ disebut orang yang takabur. Penting kita memohon, meminta kepada Allah sebagai tanda bahwa kita adalah umat muslim, umat yang selalu menggantungkan dirinya kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah saya memohon untuk pergi ke Tanah Suci. Suatu saat tanpa dikira, tanpa disangka-sangka, saya dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Tanah Suci dalam menjalankan ibadah umroh. Bagi kaum muslimin, sesuatu apa yang kita dapatkan pada hakikatnya semata-mata karena kehendak Allah. Muslim yang baik tidak terlepas dari lantunan doa, mulai dari kelahiran hingga kematian tidak lepas dari doa. Doa juga bisa mengubah sesuatu yang terlihat mustahil. Misalnya, doa minta diberi keturunan yang sudah lama diidamkan, dan doa untuk bayi yang baru lahir agar menjadi anak yang soleh. Hakikatnya setiap muslim yang memanjatkan doa ingin agar doanya cepat terkabul dan diijabah oleh Allah. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan saat berdoa agar doa kita makbul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa untukmu. Tentunya ada etika yang harus diperhatikan. Pertama, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapkan basmalah terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah membaca hamdalah, solawat, juga akhiri hamdalah dengan solawat. Jangan lupa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang singkat, yang padat, walaupun tidak mesti berkalimat puitis. Begitu juga di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengadahkan tangan, telapak tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba yang hina, yang lemah, untuk diperkenankan permohonan atau permintaan. Begitu juga dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, etikanya adalah ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena untuk siapa, hanya
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yakin, tidak boleh ragu-ragu dalam berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah, kata Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi. Berdoalah dan kalian harus yakin doa kalian diijabah. Ada kalanya saat kita sudah sering berdoa diiringi dengan ikhtiar yang optimal untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, namun hasil yang kita harapkan belum terlihat atau belum kita rasakan. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa yang perlu kita ketahui agar kita terhindar dari prasangka buruk yang mungkin muncul dalam benak kita. Perlu diketahui bahwa ada beberapa penghalang doa tidak sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya apa? Pertama, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idadaan falyastajibu li wal yu'minu bi. Doa akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani apa yang digariskan dalam syariat, itu pertanda doa terhalang. Yang kedua, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, doa terhalang itu apabila seorang hamba memakan dan memakai barang haram. Yang ketiga adalah doa terhalang apabila berdoa terhadap hal-hal yang terlarang dan termasuk menyebabkan pemutusan dalam silaturahim. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam tidak terlepas dari doa. Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu berdoa sebelum kita melakukan sesuatu untuk memohon keselamatan dan terhindar dari mara bahaya. Islam juga mengajarkan berbagai macam doa dari mulai bangun tidur hingga hendak kembali ke peraduan. Bagi para generasi muda yang masih menuntut ilmu, ada doa khusus yang wajib dibaca sebelum mulai aktivitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat muslim, doa ibarat helaan nafas yang wajib kita panjatkan, baik dalam keadaan susah, senang, sakit, atau sehat. Banyak muslimin dan muslimat yang sangat merasakan manfaat doa dalam kehidupannya yang membuat mereka percaya akan kekuatan doa. Manusia hanya berkehendak dan Tuhanlah yang menentukan. Itu yang sering kita dengarkan dari berbagai orang ketika mempunyai keinginan. Namun bagi seorang muslim ada suatu senjata di mana penguat dari setiap keinginannya dan penguat dari tiap usahanya, yaitu adalah doa. Ya. Doa merupakan panggilan atau zikir
seseorang muslim untuk terus mengingat Tuhannya. Di mana ketika dia terus berusaha untuk mencapai tujuannya, dia akan senantiasa bertawakal, berpasrah, berserah diri kepada Allah, disertai dengan doa. Atau dalam kata lain, orang lain bilang ada rumus kehidupan yaitu duit, D-U-I-T, di mana ketika seseorang berusaha harus diawali dengan doa, usaha, ikhtiar, dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah segala cita-citanya, segala apa yang diinginkannya tercapai. Doa juga ikhtiar hanya sekedar upaya kita dalam memohon keridhaan Allah agar hidup kita selamat dunia dan akhirat kelak. Tentang hasilnya, biarlah menjadi urusan Allah semata. Ada ungkapan syarat makna. Saat ikhtiar sudah di garis batas, maka biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Idealnya dalam hidup dan kehidupan kita ingin sukses dunia dan akhirat, terpenuhi lahir dan batin. Bagi Allah itu tidak ada hal-hal yang mustahil dan hil-hil yang mustahil. Ada upayanya, yaitu dengan duit 1 juta. Apa duit 1 juta itu? Doa, usaha, ikhlas, tawadu, sabar, jujur, dan tawakal. Insya Allah apabila itu terpenuhi, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita dibutuhkan tercapai sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat sehingga kita rajin berdoa, dan mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah hendaknya kita menyikapi doa. Semoga kita menjadi muslim yang tidak pernah berputus asa dari rahmat-Nya melalui doa yang senantiasa kita panjatkan. Amin ya Rabbal Alamin. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين